Reforming Heart hari ke-75. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah nyanyian-nyanyian Daud. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel pasal 22 ayat 21 sampai 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan. Dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku, ya Tuhan. Dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku, orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku, mereka kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tertunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhanku, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Hari ini kita melanjutkan perkataan-perkataan Mazmur Daud di dalam kitab 2 Samuel ini. Dalam ayat 21, Daud mengatakan bahwa Tuhan memperlakukan dia sesuai dengan kebenaran dia. Ini merupakan kalimat yang menunjuk kepada Sang Mesias. Daud bukanlah orang benar yang memiliki kebenaran yang sempurna. Ketika dia mau menyatakan diri sebagai orang benar,
maka segala keberdosaan yang pernah dia lakukan akan segera menghantui dia kembali. Tetapi Daud sedang berbicara tentang Kristus, sang kebenaran sejati. Kristuslah yang benar, dialah yang suci tangannya. Tangan Daud penuh dengan darah, dan karena itu tidak dapat membangun bait suci. Tetapi Kristus bersih tangannya. Segala hal tentang kesucian hidup dengan sempurna dan tanpa cacat inilah yang sebenarnya menjadi fokus pembahasan Daud. Setelah membahas tentang kebenaran Kristus, Daud melanjutkan dengan mengatakan dalam ayat 26 bahwa Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatan mereka. Siapa yang berpura-pura dalam relasi dengan Tuhan, akan Tuhan balas. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan demi keuntungan duniawi, mereka tidak akan bisa menipu Tuhan. Orang-orang yang kehidupannya penuh kecemaran, tetapi berpura-pura suci di depan manusia, Tuhan mengetahui. Orang-orang yang tingkah lakunya tanpa celah, tetapi hatinya penuh kebusukan, Tuhan juga tahu. Siapa yang jujur, yang murni, yang menyatakan diri apa adanya, dialah yang akan diberkati oleh Tuhan dengan penyertaannya. Demikianlah Kristus mendapatkan seperti apa yang layak dia dapatkan. Kristus memperhatikan segala firman Tuhan dan tidak menyimpang dari ketetapan Tuhan. Tetapi apa yang telah diperbuat Kristus itu pun menjadi sesuatu yang kita miliki melalui pekerjaan Roh Kudus. Paulus mengatakan bahwa kebenaran Kristus menjadi milik kita, seperti tertulis di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 4. Bukan kita yang benar, tetapi kita dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus. Inilah yang menjadi harapan kita untuk layak berdiri di hadapan Allah. Kita boleh berdiri di hadapan Allah sebagai orang benar, karena kebenaran Kristus menjadi milik kita. Inilah anugerah yang agung itu. Tuhan memberikan kepada kita kebenaran yang Dia telah nyatakan di dalam hidupnya, sehingga kita dapat mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Daud. Aku berlaku tidak bercela kepadanya. Siapakah yang berlaku tidak bercela? Kristus, karena kebenaran sejati yang Dia miliki. Dan saya, karena kebenaran Kristus yang menjadi milik saya karena anugerah. Mazmur ini juga menyatakan sifat-sifat Allah yang sangat limpah. Perhatikan ayat 31. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu murni atau teruji. Siapakah yang dapat mengatakan bahwa firman Tuhan teruji? Daud dapat. Karena dia telah menjalani hidup yang penuh bahaya dan semua janji Tuhan teruji. Tidak ada satupun yang gagal. Tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak menjadi nyata bagi Daud. Di tengah-tengah zaman yang sangat skeptik dan terus-menerus meminta bukti tentang keberadaan Allah, Daud telah mengalami bahwa semua yang Allah nyatakan itu telah teruji. Dia sendirilah saksi kebenaran firman yang telah Tuhan ucapkan. Dialah pelindung Daud, dan dia tidak pernah gagal membuktikannya kepada Daud. Biarlah kita yang hidup di zaman sekarang dapat mengatakan hal yang sama. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menyebabkan segala sesuatu menjadi ada. Firman Tuhan menyatakan janji yang pasti terjadi. Biarlah kita menjadi saksi-saksi firman yang menyatakan bahwa semua yang Tuhan katakan teruji. Allah adalah tempat perlindungan bagi siapapun yang berlindung kepadanya. Ayat 31. Dialah yang menyatakan dirinya sebagai perlindungan bagi yang tidak mempunyai kekuatan. Dialah pemelihara orang miskin, janda, dan anak-anak yatim. Dialah yang memperhatikan semua yang memerlukan dan memberikan apa yang diperlukan dengan berlimpah. Ribuan lidah sekalipun tidak sanggup menggambarkan ucapan syukur, pujian, dan pernyataan kemuliaan bagi Allah kita. Hanya dialah tempat perlindungan yang tidak pernah gagal. Tetapi siapakah yang dapat memuji Allah dengan sedemikian limpahnya? Hanya orang-orang yang pernah mengalami keputusasaan dan ketidakadaan tempat berlindung. Orang-orang ini melihat hanya kepada Allah karena mereka tidak punya dukungan dari siapapun. Daud segera melanjutkan mazmurnya dengan mengatakan bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada yang diurapi oleh Dia, yaitu Kristus. Dalam pembacaan mazmur,
kita harus dengan peka melihat siapakah yang sedang dimaksud oleh penulis, dirinya kah, atau orang-orang agung yang pernah hidup, atau Kristus. Setiap seruan kemenangan final pasti berbicara mengenai Kristus. Sebab hanya Kristus Raja yang akan menaklukkan seluruh orang fasik dengan kemenangan yang kekal. Perhatikan di ayat 44-49. Ini adalah kemenangan-kemenangan yang akan digenapi di dalam kemenangan Kristus. Daud menaklukkan beberapa bangsa, tetapi Kristus akan memiliki seluruh dunia sebagai jarahan. Allah Bapa akan menaklukkan segala bangsa ke bawah kaki Kristus. Mazmur ini bukan hanya menyatakan kemenangan orang yang diurapi saja, tetapi juga menyatakan bahwa kemuliaan sepenuhnya milik Allah. Allah yang melapangkan jalan, ada di ayat 32. Allah yang menjadi tempat berlindung ketika Daud sedang terusir, di ayat 33. Allah yang mengajarkan Daud berperang, di ayat 35. Allah yang membuat Daud besar karena kebaikannya, di ayat 36. Allah jugalah yang membuat musuh-musuh Daud melarikan diri dari dia, di ayat 41. Apakah yang dapat kita tetapkan dalam hidup kita? Kiranya kita pun boleh mengalami pengalaman rohani selimpah ini. Bisakah kita mengatakan bahwa firman Tuhan telah teruji karena telah kita alami di dalam hidup? Ya, tentu saja bisa. Asalkan kita dengan setia mengikuti Tuhan, dengan setia menaati firman-Nya, kita akan mengalami sendiri pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, di mana setiap kata-kata Tuhan sungguh-sungguh menyatakan apa yang sesuai dengan kenyataan. Firman Tuhan bukan hanya sesuai dengan kenyataan, tetapi firman Tuhan adalah sumber segala kenyataan. Dengan mengamini firman Tuhan sebagai otoritas paling tinggi, dengan usaha sekuat tenaga untuk menaatinya, dan dengan kerinduan untuk makin mengenal Tuhan dan makin mengenal rencananya, maka kita pun akan makin diubahkan menjadi seorang yang sungguh-sungguh diizinkan Tuhan untuk mengalami pimpinannya langkah demi langkah. Jangan puas dengan hidup yang belum mengalami penyertaan Tuhan dan tuntunan firman-Nya. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan untuk adanya kekuatan mengingat firman, memahami firman, dan menaati firman. Itulah kekayaan rohani yang sesungguhnya. Itulah pengalaman rohani teragung. Pengalaman-pengalaman rohani yang lain begitu remeh dan banyak yang palsu. Tetapi pengalaman rohani karena mengingat, memahami, dan menaati firman, itulah pengalaman rohani yang sejati. Pada bagian terakhir, Daud mengingat bahwa Tuhan membenci orang fasik. Tuhan membenci orang yang menindas orang lain, menipu orang lain, merugikan orang lain, dan bertindak kejam kepada orang lain. Kemenangan akhir Kristus akan menghabisi orang-orang seperti ini. Daud sudah melihat bagaimana Tuhan memimpin hidupnya untuk menaklukkan begitu banyak bangsa-bangsa yang kejam dan fasik. Tetapi Daud tahu bahwa janji Tuhan akan adanya tahta Daud yang kekal justru menunjukkan bahwa Daud bukanlah sang raja yang akan menaklukkan kefasikan dengan total. Kemenangan akhir adalah milik sang anak Daud, bukan milik Daud. Inilah pergumulan untuk mengalami firman yang terakhir. Mengalami firman dengan iman bahwa Allah akan menyatakan damai sejahtera dan kebenaran kepada kedatangan Kristus kedua kalinya ini. Mari berlatih untuk mengharapkan kedatangan Kristus. Mari berlatih di dalam kerinduan untuk melihat orang benar dibenarkan dan orang fasik dihukum. Kerinduan inilah yang bisa membuat kita dengan berlimpah memiliki pengharapan yang kokoh. Kita tidak mungkin sanggup mengerjakan semua tuntutan Tuhan akan keadilan. Kristuslah yang sanggup. Dan karena itu pengharapan akan keadilan sejati ada pada kedatangan kedua Kristus. Jika kita mengharapkan ini lebih daripada mengharapkan apapun di dunia ini, maka kita akan mengalami pengalaman rohani yang melimpah seperti Daud. Kerinduan kita akan kebenaran menaklukkan kefasikan pasti akan dipuaskan nanti.